Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Uh, kita bertemu lagi teman-teman di mata kuliah estetika. Kali ini saya pakai kemeja ya. Ini baru pertama kalinya saya pakai kemeja ya, biar rapi aja ya, biar estetis. Oke. Ini sore ini saya ngerekam ini sore dan di latar belakang itu ada suara uh, bukan gemericik hujan ya, tapi hujan sangat deras, dan di sayup-sayup di kejauhan ada suara orkes karena ada yang punya gawe. Jadi mohon maaf ya, mungkin suaranya kurang, ada noise sedikit, tapi tidak apa-apa, itu bagian dari objek estetis. Baik, kita lanjutkan pertemuan kita. Pertemuan kita sebelumnya, sebentar, ini kok kurang center ini. Oke, gini. Pertemuan kita sebelumnya kita sudah mengulas ke deskripsi mata kuliah, kemudian kita juga sudah ke 3 pendekatan atau 3 hal yang kita pelajari di estetika. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke estetika barat ya. Nah, ini sebenarnya bukan periode estetika barat ya. Periode itu baru ada di sini. Ini hanya estetika barat ya. Gini, estetika barat itu nanti kita akan belajar estetika barat dan timur ya. Tapi di awal kita ulas dulu estetika barat karena memang munculnya estetika awalnya ada di barat. Nah, kita tahu jika konsep estetika itu berbeda-beda tergantung konteks spasial atau wilayah dan konteks temporal atau waktu ya. Ini sudah kita ulas di materi sebelumnya bahwa di wilayah tertentu dan di waktu-waktu tertentu itu punya perbedaan konsep estetis ya. Nah, seperti halnya di barat ya, budaya barat itu ternyata punya konsep berbeda dengan budaya timur. Nah, ini orkesnya mulai terdengar ya. Barat itu secara spasial ya, wilayahnya ada di benua Eropa dan Amerika. Dia punya kecenderungan pemikiran itu yang rasional ya, kemudian logis, dan dia sifatnya individual. Dan tradisi berpikir masyarakat barat ini dia berakar pada filsafat klasik Yunani Romawi dan tradisi Kristen. Kita kalau mendengar istilah filsafat klasik ya, klasik Yunani Romawi, itu kita harus langsung mengacu ke Yunani Romawi kuno ya, ancient. Ini periodisasi yang saya rasa teman-teman sudah mendapatkan di mata kuliah sejarah desain mungkin ya. Di sejarah desain itu ada periodisasi. Ancient itu ada Mesopotamia, ada Mesir kuno, Yunani Romawi kuno, nah seperti itu. Nah, pola tradisi berpikir ini dimulai sejak periode itu, sejak adanya filsafat klasik Yunani Romawi kuno ya, atau ancient. Nah, masyarakat barat itu pola pikirnya mengacu ke tradisi filsafat klasik itu dan tradisi Kristen ya. Jadi di periode medieval atau abad pertengahan, kita tahu di barat itu sangat kental unsur Kristennya, dan ini yang juga mempengaruhi pola pikir barat ya. Nah, ini full musik ini di background. Oke, enggak apa-apa. Ini kok gelap banget, coba lampunya saya terangkan sedikit ya, biar saya kelihatan kalau pakai kemeja ya. Nah, gini. Oke, setidaknya ada 4 periode ya di estetika barat ini. Jadi ini berurutan mulai dari periode klasik, kemudian yang kedua adalah periode kritik, kemudian yang ketiga periode modern, dan yang ketiga periode pasca modern atau post modern. Ini kita mulai pelan-pelan saja karena ini saya juga ya karena saya menyadari
kapasitas berpikir saya yang tidak begitu cemerlang ya, jadi saya belajar juga pelan-pelan sekali, dan ini juga baru pertama kalinya saya mengajar estetika, sehingga kita belajar pelan-pelan aja ya. Baik, saya mulai dari periode yang pertama, yaitu periode klasik. Nah, periode klasik ini gini, teman-teman nanti akan banyak sekali menemukan istilah yang tidak familiar, sehingga saya rasa teman-teman perlu mempelajari sendiri. Waduh, musiknya keras banget ya, padahal sudah ada hujan. Mungkin teman-teman bisa googling ya beberapa istilah dan bisa nyatet agar semakin paham ya. Oke, saya mulai ya dari periode klasik. Periode klasik ini dimulai sejak Socrates hingga Alexander Baumgarten, sehingga periodenya cukup lama, karena kita tahu Socrates itu masa hidup beliau itu sebelum Masehi ya, sebelum Masehi, before Christ, BC. Bayangkan sebelum Masehi atau klasik Yunani Romawi kuno itu berarti lama banget ya, lama sekali. Jadi ini periodenya sangat panjang sekali, dari Socrates sampai Baumgarten. Baik, ini seperti yang saya ulas di awal ya. Jadi filsafat klasik ya, kalau sudah namanya klasik itu pasti merujuk ke tradisi pemikiran Yunani Romawi kuno atau periode ancient ya. Ini kita tahu periode ancient itu adalah awal dimulainya atau ditemukannya sistem aksara atau alfabet. Jadi di Sumeria ya, di periode Mesopotamia itu, di daerah Mesopotamia ya, itu ada yang sudah menemukan tulisan ya, atau sistem aksara, sehingga waktu ancient inilah awal mulanya sejarah dimulai, karena sudah peradaban sudah dituliskan di tulisan ya. Dan ini bisa kita bayangkan sejak Mesopotamia, kemudian Mesir kuno, kemudian beralih ke Yunani dan Romawi kuno, itu semua pengetahuan sudah ditulis ya, dan melalui berbagai medium ya, bisa kertas, papirus, bisa kertas biasa, nah seperti itu. Ini jadi kita jangan membayangkan manusia primitif ya, karena ini sudah ditemukan tulisan ya, bukan lagi orang nulis di gua-gua gitu, enggak. Keras banget sih ini musiknya. Ya, oke lah, nggak apa-apa. Periode klasik sering juga disebut sebagai periode Platonis. Nah, kenapa Platonis? Karena dia banyak sekali menggunakan pola pikir dari Plato ya, yang nanti akan kita ulas ini. Dan periode klasik juga sering disebut juga sebagai periode dogmatis. Nah, ini maksud saya yang teman-teman banyak sekali ada istilah yang kurang familiar dan perlu dipelajari sendiri. Misalkan dogmatis ini. Dogmatis ini kalau boleh saya tafsirkan, dia adalah ajaran ya, suatu ajaran tanpa kita boleh mengkritik, dan tanpa kita boleh bertanya, dan tanpa kita boleh mempersoalkan. Jadi kita terima aja tanpa kita tanya, tanpa kita persoalkannya, itu dogmatis. Dan siapa yang mendogmakan? Yang ya para filsuf ya, para orang yang punya kecerdasan luar biasa itu yang mendogmakan. Selain mungkin nanti ada juga di medieval itu adalah gereja yang berwenang untuk pihak yang menyampaikan dogma itu. Nah, di periode klasik ini ya, ada 3 tokoh dan semuanya dari Yunani ya, Yunani kuno, yang berperan besar terhadap perkembangan estetika. Atau ketika periode klasik ini, istilah estetika itu belum dikenal, karena kita tahu estetika baru dikenalkan oleh Baumgarten pada abad 18, dan ini sebelum Masehi ya. Ini sebelum Masehi. Jadi yang dikenal waktu itu bukan estetika, tapi filsafat keindahan. Nah, itu.
Sebentar, ini saya lupa kok, banyak sekali lingkaran-lingkaran. Coba kita lihat ya. Ini adalah penjelasan dari dogmatis tadi ya. Jadi gini, periode klasik disebut juga periode dogmatis karena secara, nah ini juga lagi-lagi nemu istilah tidak familiar ya, a priori, a priori kalau bahasa Inggrisnya gitu. Ini sering kita dengar ya. A priori itu apa sih? Nah ini percaya dengan kemampuan berpikir tanpa dibuktikan terlebih dahulu. Nah, tanpa dibuktikan, jadi ya wis berbanding lurus dengan dogmatis ya, tanpa perlu dibuktikan, kita dengarkan, kita terima, kita telan mentah-mentah, ya wis itu a priori ya, tanpa perlu dibuktikan. Nah, a priori ini cenderung menggunakan pola deduktif. Nah, lagi-lagi istilah, ada deduktif, ada induktif. Nah, ini penting ini ya. Deduktif itu apa? Dia biasanya mengambil kesimpulan dari umum ke khusus. Coba gimana? Dari umum ke khusus ya. Jadi dia berbeda dengan induktif ya. Jadi deduktif itu dari umum ke khusus. Gini ya, apa. Kalau induktif itu biasanya diteliti dulu ya. Diteliti dulu melalui pembuktian. Itu kalau induktif. Misalkan emas dipanaskan, leleh. Kemudian aluminium dipanaskan, leleh. Apalagi tembaga dipanaskan, leleh. Nah, dari 3 jenis logam yang ketika dipanaskan leleh, kita bisa mengambil kesimpulan secara umum bahwa semua logam itu leleh ketika dipanaskan. Nah, berarti kalau induktif itu secara khusus dulu, baru ke umum ya. Lah kalau deduktif kebalikannya, khusus dulu ke umum ya. Semua logam meleleh, tapi tanpa dibuktikan, kita taunya gimana? Nah, itu jadi seperti itu ya. Semua, nah ini saya jelaskan di sini. Nah, deduktif itu seperti itu ya, dari umum ke khusus. Misalkan semua manusia itu indah ya, semua manusia itu indah. Namun pendapat ini tidak diobservasi, tidak diteliti, tidak tidak dikaji lebih dalam dan tidak dipertanyakan, sehingga manusia meskipun rupawan namun jika dia jahat tetap disebut indah. Nah, jadi semua manusia itu indah, ini deduktif ya. Jadi umum dulu, semua manusia itu kan umum ya. Baru ke khusus ya, bahwa ternyata sebenarnya ada loh manusia itu meskipun dia rupawan, tapi ada juga yang nyun sewu akhlaknya tidak baik. Sehingga apakah manusia yang rupawan namun akhlaknya tidak baik ini juga disebut indah? Nah, itu kan sebenarnya perlu pembuktian yang ada di induktif ya, bukan di deduktif. Nah, jadi intinya yang ada di pola periode klasik itu adalah pola deduktif ya, tanpa dipertanyakan lebih dulu seperti yang ada di induktif. Nah, ini jadi polanya waktu itu mayoritas deduktif, langsung ambil aja kesimpulan gitu ya. Oke, ini bisa dibayangkan ya. Jadi wajar waktu itu, karena apa? Ini sebelum Masehi loh. Jadi orang masih berpikir itu ya terbatas juga. Mereka belum berpikir sampai ke eksperimen, sampai ke observasi, itu belum. Jadi hanya ngambil kesimpulan secara umum ke khusus seperti itu. Oke, itu tentang dogmatis ya. Sekarang ini apa ini? Nah, ini pada periode klasik itu ya, objek keindahan atau kita kenal objek estetis itu bukan hanya karya seni ya, buatan manusia, tapi juga termasuk akhlak. Ini yang saya ulas di contoh di atas itu. Jadi termasuk perkataan, perbuatan, hukum, pikiran, adat, itu adalah objek estetis waktu periode klasik. Jadi bukan hanya karya seni ya, yang buatan manusia, bukan, tapi juga termasuk melekat ke kehidupan sehari-hari, termasuk perkataan manusia. Kemudian termasuk hukum yang indah itu yang bagaimana? Nah, ya, seperti itu. Pikiran yang indah itu bagaimana? Termasuk adat istiadat yang indah. Nah,
ini objek estetis waktu periode klasik ya, jadi termasuk perkataan manusia seperti itu. Oke, waktu periode klasik ini ada ini ada dua istilah. Nah, betul. Ini ada dua istilah yang lumayan sering kita dengar ya, tapi juga berbeda konsep dengan yang kita ketahui sekarang. Nah, bangsa Yunani waktu itu memiliki istilah simetria untuk menyebut keindahan yang dicerap menggunakan khusus indera penglihatan, ya, simetria. Misalkan patung bisa kita saksikan, arsitektur bisa kita saksikan, lukisan juga bisa kita saksikan. Nah, semuanya itu disebut sebagai keindahan dari simetria, ya, simetria yang dicerap melalui penglihatan. Oh, ini bukan acara nikahan ini, ya. Ini tetangga saya yang punya bisnis rental apa? Salon itu apa sih? Ya tahu ya kalau yang ada orang manten nyewa kemudian. Nah, ini rupanya beliau baru mencoba teknologi terbaru, ya. Bahkan saat hujan ya, jadi ya enggak apa-apa. Oke, kembali ke filsafat klasik Yunani Romawi. Oke, kalau tadi simetria itu untuk objek estetis yang dicerap melalui penglihatan, bangsa Yunani juga mengenal istilah harmonia untuk keindahan yang dicerap menggunakan indera pendengaran, ya, khususnya musik. Nah, ini ada simetria, ada harmonia. Oke, seperti itu. Nah, kita tahu ada 3 filsuf penting ya waktu periode klasik ya. Ini saya tulis berurutan. Yang pertama adalah Socrates. Kita sering sekali mendengar Socrates dan ini saatnya kita mengenal beliau lebih lanjut. Periode hidup Socrates adalah 470 sampai 399 sebelum Masehi. Nah, ini juga terkait penanggalan bahwa sebelum Masehi itu kalau angkanya semakin kecil, nah berarti dia gimana ya nerangkannya. ya gitulah ya, berarti mendekati 1 tahun Masehi gitu maksud saya ya. Kalau angkanya semakin kecil, ini terkait dengan linearitas ya. Jadi kalau teman-teman nanti belajar sejarah itu tahun itu ketika 1 Masehi itu sebelum Masehi ke 1 Masehi itu semakin mengecil. Nah, kapan 1 Masehi itu adalah ketika Nabi Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu lahir. Nah, itu dianggap 1 Masehi seperti itu ya. Jadi ya gitulah. Oke, yang kita mulai pertama adalah Socrates ya. Socrates. Nah, ini relief patung beliau seperti ini ya. Beliau lahir di Athena atau Yunani kuno ya. Nah, Socrates ini adalah perintis pertama dari filsafat keindahan. Dia perintis pertama, filsuf pertama yang banyak sekali mengulas tentang apa sih sebenarnya keindahan itu. Ya, itu Socrates. Yang istilah filsafat keindahan ini kelak akan dikenalkan ulang oleh Alexander Baumgarten, filsuf Jerman tahun 1750 dan diberi istilah estetika. Nah, Socrates menemukan 2 hal penting tentang keindahan ya. Jadi ada 2 hal penting yang ditemukan oleh Socrates. Yaitu yang pertama itu ada benda yang indah dan yang kedua ada gagasan tentang keindahan. Ada benda dan ada gagasan. Nah, ini kalau saya hubung-hubungkan ya, saya gaduk-gadukkan dengan materi kita yang kemarin, ini agak klop dengan yang namanya material object ya, yang ada di setiap objek estetis. Jadi di setiap objek estetis itu ada 2 hal ya. Kalau menurut Socrates itu ada bendanya sendiri itu yang sudah indah dan ada gagasan tentang keindahan. Ada benda itu kita kenal itu sama dengan apa kemarin? Material object. Ya, sifatnya sama dengan material object. Jadi
benda ini sesuai dengan ciri dan sifat-sifatnya, dia itu indah, ya. Ini saya tulis ya. Kalau menurut saya ini sesuai dengan konsep fisik dari material objek ya. Ingat, material objek. Jadi objek estetis itu punya material objek, punya ciri dan sifat yang membuat dia itu indah. Ya, misalkan kalau bunga, dia mekar sempurna, kelopaknya bagus, tidak ada yang dimakan belalang, harum baunya, warnanya keluar ya dengan bagus. Nah, itu ciri dan sifat ya. Ada bendanya itu sudah indah seperti itu. Jadi secara material dia sudah indah. Dan yang kedua, menurut Socrates ada gagasan tentang keindahan ya. Jadi yang membuat objek estetis itu menjadi indah itu ada gagasan ya. Ini kalau saya kait-kaitkan itu mirip dengan intentional object dari objek estetis. Jadi konsep mental ya, konsep mental. Kenapa bunga itu bisa indah ya? Karena dia representasi dari romantis ya, biasanya digunakan untuk simbol-simbol romantisme lah, misalkan seperti itu. Itu kan gagasan mental ya. Apakah gagasan mental semua orang sama? Tidak. Yang sama itu gagasan yang sama itu material objek, atau di sini bendanya itu. Orang melihat mawar itu ya merah ya, kemudian harum. Nah, itu kan semua orang seperti itu. Kalau yang ada di konsep mental itu bisa berbeda-beda. Mawar itu romantis, mawar itu untuk yang fobia bunga ya, mungkin seperti anak saya, mawar itu menyeramkan ya, karena ya enggak tahu, semua orang punya konsep mental yang berbeda. Nah, dua hal ini yang dikenalkan oleh Socrates ya. Jadi ada bendanya yang sudah indah sesuai ciri dan sifat, dan ada gagasan tentang keindahan atau konsep mental. Nah, berikutnya adalah, nah ini ya, ini yang juga menarik. Socrates itu menyimpulkan jika objek yang indah, ini kalau saya tulis saya dalam kurung, ini berarti tafsiran saya ya. Objek yang indah itu saya tafsirkan itu objek estetis. Socrates juga menyimpulkan jika objek estetis itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Nah, ini jadi kita harus ingat lagi ASMR ya. Ketika kita lihat, saya rasa mayoritas orang melihat ASMR itu konsep mentalnya menyenangkan, karena itu tadi dia menstimulus saya nggak tahu apa itu, saraf mungkin, atau mungkin yang membuat orang itu dari ujung rambut itu ketika dengar keras ya seperti itu, kemudian lihat dia ngunyah, nah, itu jadi menyenangkan ya, meskipun tidak makan ya, itu tidak ikut makan, tapi orang jadi menyenangkan ya. Jadi itu yang tiga hal ya, meskipun ini saya yakin banyak sekali yang disampaikan oleh Socrates, tapi itu tadi kita belajar pelan-pelan ya. Yang saya temukan ini ada tiga. Jadi ada konsep yang indah, ada gagasan, dan semua objek estetis itu menyenangkan. Nah, oke, itu ya. Itu dari Socrates. Sekarang kita pindah ke Plato. Plato ini periode hidup beliau adalah, bisa kita lihat ya, semakin ke bawah semakin muda, semakin mendekati 1 Masehi. Artinya 3 orang ini memang berurutan. Apakah saling mengenal? Iya, ini saling mengenal. Yang 2 mengenal yang 1, yang 3 mengenal yang 2. Karena ini murid-muridnya ya. Jadi Plato itu adalah murid Socrates. Masa hidupnya, periode hidupnya seperti ini. Coba saya klik. Nah, ini fotonya Plato. Ya. Ini fotonya Plato. Beliau lahir juga di Athena. Ini ya. Plato ini muridnya Socrates. Jika Socrates itu adalah perintis dari filsafat keindahan, maka Plato ini adalah tokoh paling penting dari filsafat keindahan. Jadi ini alasan mengapa periode klasik ini disebut juga periode Platonis ya, karena pemikiran Plato sangat berpengaruh pada saat itu. Nah,
Plato ini adalah filsuf pertama di Barat, atau tepatnya di Yunani kuno ya, yang pemikirannya itu meliputi hampir semua pokok filsafat keindahan. Jadi pola pikirnya itu begitu menyeluruh ya tentang filsafat keindahan. Jadi bukan seperti Socrates yang tidak hanya keindahan, tapi beliau juga berpikir, juga punya pemikiran penting di beberapa hal yang lain ya. Jadi banyak hal. Nah, kalau Plato ini lumayan lengkap ya dibanding gurunya pemikirannya. Oke, Plato ini terkenal dengan dualisme sikap. Jadi dia punya sikap itu, uh, uh, kalau di sini saya tulis love hate relationship ya. Jadi terhadap karya seni, Plato itu punya dualisme sikap, love hate relationship. Pertanyaannya adalah apakah sebenarnya Plato ini membenci karya seni? Nah, yang menarik adalah Plato ini sebenarnya sebelum bertemu dengan Socrates ya, sebelum bertemu dengan gurunya dan belajar filsafat ke Socrates, Plato ini adalah sastrawan. Dia itu juga pendongeng, dia itu penyair hebat, sehingga bisa kita simpulkan Plato ini pelaku seni ya. Dia bukan membenci, karena sebelum kenal filsafat dia juga seorang seniman ya. Nah, dualisme sikap Plato ini apa? Ini saya beri dua di sini ya. Ini sering sekali kita dengar. Yang pertama adalah mimesis. Jadi karya seni itu adalah tiruan atau mimesis. Ini sering sekali kita dengar, dan ini jadi pedoman kita dalam berkarya ya. Nah ini kita lihat dulu tulisan di sini. Nah, Plato menyatakan bahwa segala kenyataan di dunia ya, ini adalah tiruan atau mimesis dari yang asli. Yang asli itulah ada di idea. Ya. Ini perlu kita cerna pelan sekali ya. Dan di idea itu jauh lebih unggul dibanding yang ada di dunia. Jadi idea itu kita bayangkan, ini berkaitan dengan yang di bawahnya ya. Jadi idea itu gini, semua yang ada di dunia itu adalah tiruan atau mimesis dari idea. Idea itu jauh lebih unggul yang ada dibanding kenyataan yang ada di dunia. Kita beralih ke penjelasan berikutnya ya. Idea itu bersifat transenden. Lagi-lagi kita ketemu istilah yang tidak familiar ya. Transenden itu adalah cara berpikir tentang hal yang melampaui apa yang terlihat. Jadi hal-hal yang tidak terlihat itu ternyata ada yang memikirkan, ya itu namanya transenden ya, yang dapat ditemukan di alam semesta. Misalkan pemikiran tentang Tuhan ya, ini kan yang tidak terlihat ya, tidak kalau di Muslim kita tidak lihat, tidak mempelajari, namun yang kita pelajari adalah sifat-sifatnya ya kan, seperti itu. Jadi ini termasuk transenden ya, termasuk transenden. Jadi pemikiran tentang Tuhan itu adalah contoh mudah dari transenden yang ada di dunia idea ya. Jadi Tuhan itu dianggap jauh sekali dari manusia, juga berjarak, dan sebenarnya ini mustahil difahami. Yang bisa difahami yaitu tadi sifat-sifatnya ya. Kalau difahami secara menyeluruh, saya yakin kita tidak bakal mampu. Nah ini yang menurut Plato itu jauh lebih unggul dibanding apa yang ada di dunia idea itu tadi, yang bersifat transenden itu ya. Bisa pelan-pelan dicerna ya. Nah, oleh karena Plato menilai semua yang ada di dunia itu adalah tiruan atau mimesis, maka dari itu Plato juga menilai karya seni itu juga termasuk rendah dibanding idea ya. Jadi Plato itu menilai rendah karya seni.
Nah, ini kita bisa ingat lagi, ini polanya deduktif ya. Deduktif. Ya kan? Polanya deduktif. Uh, uh, jadi dia menilai rendah karya seni ya. Karya seni apapun itu dinilai rendah ya. Karya seni apapun dinilai rendah. Karena apa? Karena dia tiruan. Karena tiruan dari yang ada di dunia. Nah, sebenarnya tafsiran Plato tentang tiruan ini menimbulkan apa ya, pro dan kontra ya, menimbulkan pro dan kontra. Ini misalkan karya seni rupa ya, misalkan lukisan, patung, itu maupun sastra misalkan, itu bisa dianggap tiruan dari kenyataan atau dari alam. Namun untuk seni musik, nah itu yang sulit ditafsirkan, sulit dianggap sebagai apa sih, tiruan dari alam ya. Jadi memang problematis. Tapi itu juga menimbulkan celah bagi nanti muridnya untuk merespon pendapat Plato ini. Nanti kita ikuti ketika Aristoteles ya, pendapat dari Aristoteles muridnya Plato. Nah, ini untuk kita mudah mempelajari mimesis dan transenden itu, coba kita lihat contoh ya. Ini kita perlu melihat contoh ini seperti ini. Misalkan ini adalah patung representasional tertua yang pernah ditemukan ya. Ini Venus of Hellfels ya, saya tidak paham bacanya bagaimana. Usia patung ini 40.000 tahun silam. Patung ini jangan dibayangkan sebesar Monas ya. Patungnya kecil. Karena dibuat dari apa ini? Ivory gadingnya mamut ya. Jadi ini dibuat dari gadingnya mamut dan oleh manusia primitif ini dibawa kemana-mana sebagai jimat ya, mungkin seperti itu. Nah, kenapa ini representasional? Karena ini merepresentasikan wanita yang dianggap indah waktu itu ya. Jadi seni itu ada yang representasional, ada yang non representasional. Representasional itu mewakili sesuatu yang ada ya, seperti makhluk hidup seperti itu. Dan yang non representasional itu yang tidak mewakili apapun, abstrak. Nah, yang kita lihat ini bagian dari mimesis ya, yang disebut oleh Plato. Jadi dia tiruan. Ini tiruan dari wanita yang dianggap indah waktu manusia primitif ya. Ini kalau kita mungkin kenalnya Dewi Sri, Dewi Kesuburan ya, Dewi Kesuburan. Jadi waktu itu wanita yang dianggap indah itu seperti ini. Nah, ini representasional ya. Kita lihat contoh lagi yang representasional. Nah, ya, ini saya akan mengambil contoh yang cukup membuat gempar dunia arkeolog ya, karena ternyata lukisan tertua itu bukan yang ada di Eropa. Lukisan gua tertua itu ada di Sulawesi Selatan, di Maros ya. Nah, ini lukisannya usianya paling tua 45.000 tahun silam, bayangkan ya. Sementara kita mungkin dulu tahunya lukisan gua itu di Eropa, di Spanyol ya, kemudian di Jerman atau di mana lagi. Nah, ternyata di Sulawesi Selatan loh ada, bayangkan. Jadi sebenarnya ini kenapa menggemparkan dunia arkeolog. Begitu ditemukan lukisan yang karakteristiknya sama dengan di Eropa, pandangan bahwa negara Asia itu terbelakang, berbeda karena beda ras dengan yang ada di Eropa, itu langsung patah. Jadi orang Asia, khususnya orang Indonesia itu ternyata intelektualitasnya setara dengan manusia primitif yang ada di Eropa. Kita itu sama pintar, cuma kita mungkin kalah tinggi ya. Kalau sekarang, dulu mungkin ya nggak tahu saya nggak tahu. Yang jelas mereka itu sama pintarnya dengan yang ada di Eropa waktu itu. Jadi kita nggak perlu minder ya, itu seperti itu aja. Ini juga lukisan representasional. Kenapa? Karena ini bisa kita lihat, ini yang dilukis ini adalah
binatang endemik yang ada di Maros ya. Ini babi rusa ya, binatang endemik yang ada di sana. Dan ini juga mewakili tangan dari seniman waktu itu ya, manusia primitifnya itu. Nah, ini lukisan yang hampir sama juga. Jadi ditemukan beberapa gua ya kalau saya tidak salah ya. Oke, ini representasional karena mewakili binatang endemik yang benar-benar ada waktu itu. Nah, ini karya relief waktu Yunani kuno. Ini juga representasional karena orang Yunani kuno waktu itu cara berpakaiannya juga seperti ini, potongan rambutnya seperti ini ya. Jadi ini yang dimaksud mimesis oleh Plato ya, meniru. Nah, ini juga lukisan Indonesia, pemandangan Indonesia gaya Moi Indi. Ini juga representasional, mewakili indahnya alam Indonesia waktu Indonesia dijajah dulu ya. Nah, yang non representasional itu adalah ini. Yang kanan ini ini Piet Mondrian ya, maaf Pak. Ini Piet Mondrian dan beliau itu wah, ini sangat terkenal ya, famous. Anda kalau googling itu ya. Ini kalau Anda belajar sejarah desain, wah ini pasti muncul karena dia pencetus modernisme ya, di De Stijl ya, namanya De Stijl di Belanda. Ini lukisannya seperti ini, bayangkan ada lukisan yang representasional seperti ini, tapi juga ada lukisan itu yang betul-betul abstrak ya. Ini meniru apa coba? Apa yang ditiru? Nah, ini saya lantas muncul pertanyaan besar ya. Nah, ini saya lantas muncul pertanyaan, apakah Plato itu sebenarnya pengagum karya abstrak ya? Karena dia menganggap yang representasional itu rendah, karya seni yang representasional itu rendah ya. Jadi saya bertanya dalam diri saya sendiri, apakah Plato itu pengagum karya non representasional atau karya abstrak seperti karya seniman modern Piet Mondrian ini? Nah, ini yang perlu dikaji mendalam ya. Ini mungkin ini PR saya untuk baca jurnal lebih dalam. Yang jelas di sini saya memperlihatkan ada dua karakteristik karya seni yang dominan saya perlihatkan tadi itu yang representasional, mimesis ya, meniru dari kenyataan yang ada di dunia. Nah, yang bawah ini non representasional, yang tidak meniru yang ada di dunia. Nah, apakah yang dimaksud Plato ini karya yang lebih tinggi dibanding yang representasional? Nah, itu perlu diteliti lebih lanjutnya. Oke, itu adalah dualisme sikap yang pertama ya. Jadi mimesis, karya seni itu imitasi, itu dualisme sikap dari Plato yang pertama. Yang kedua adalah ini, art is powerful and therefore dangerous. Ya, karya seni itu powerful, tapi justru karena powerfulnya itu karya seni jadi berbahaya. Nah, ini menarik ya, ini menarik. Ini terlihat sekali bahwa Plato sangat tendensius di karya seni ya. Ini coba kita lihat. Nah, ini saya tulis seni itu powerful sehingga berbahaya ya. Ini tafsirannya kurang lebih seperti itulah. Nah, Plato berpendapat bahwa karya seni itu menjauhkan masyarakat, khususnya generasi muda, dari tugasnya membangun negara. Nah, ini saya baca dari Profesor Romo Muji Sutrisno ya, dari buku beliau. Jadi Plato itu menjauhkan karya seni itu menjauhkan generasi muda dari tugasnya membangun negara. Bayangkan ya. Kenapa seperti itu? Ada di penjelasan berikutnya. Karena puisi, drama, lukisan, musik, tarian, semuanya membangkitkan emosi dan gairah manusia. Jadi karya seni tersebut mampu dengan mudah mempengaruhi pikiran, kebiasaan, bahkan karakter manusia. Nah, itu yang cenderung, menurut Plato cenderung destruktif. Karya seni itu cenderung destruktif ya, menjauhkan generasi muda dari tugasnya membangun negara. Nah,
Plato tidak setuju, misal di karya sastra dan drama, karena yang dipentaskan saat itu cenderung cerita-cerita yang tidak baik dan tidak benar ya, seperti perilaku kasar para dewa, pembohongan, pembunuhan dan sebagainya. Uh, dan Plato baru bisa kompromi ya jika karya seni itu sebelum dipamerkan, sebelum ditampilkan itu perlu dikurasi, perlu dipilih, perlu disensor dan diarahkan uh, yang boleh tampil, yang boleh dipamerkan itu adalah karya seni yang diarahkan untuk mendidik generasi muda dalam tugasnya membangun negara. Karya seni yang di luar itu pasti sangat dilawan oleh Plato ya. Nah, ini di situ. Ini saya kira pendapat ini sebenarnya ada yang relevan ya. Ada, nah ini saya tulis di bawah ini. Di abad 21, paduan seni dan desain, media, teknologi, ini membuktikan apakah teori Plato masih relevan. Karena seperti ini. Kita lihat gambar ya di atas ini coba. Ya, sekarang media itu dibuat manusia itu penguasa media itu seakan-akan bisa menguasai manusia karena dia punya medium untuk mendoktrinasi, membuat dogma ya ke manusia. Nah, seperti itu melalui apa? Melalui seni dan desain, melalui gambar yang bagus, melalui teknik pengambilan gambar yang bagus, melalui ilustrasi yang bagus, melalui angle yang bagus ya. Nah, seperti itu. Ini juga. Nah, ya. Kita melihat televisi itu seperti otak kita, pemikiran kita itu didoktrinasi, didogma oleh yang membuat berita ya, yang membuat berita. Nah, kita iya kalau beritanya berimbang ya, kalau beritanya berimbang. Nah, kalau beritanya kurang berimbang, maka yang terjadi adalah ya kita termakan isu ya. Kita digiring opini kita ke satu pendapat saja. Nah, ini juga maaf ya. Ini ya misalkan potongan itu yang sesuai kalender itu ya, tanggal 11 bulan 11 tanggal 12 bulan 12. Nah, ini wah, itu kan godaan sekali ya. Bayangkan kita sudah ngincer misalkan saya ngincer parts upgrade, ternyata ada diskon. Waduh, langsung saya manfaatkan untuk tanpa berpikir panjang untuk beli barang incaran saya itu. Dan melalui komunikasi, melalui iklan di TV yang juga sangat persuasif ya, sangat persuasif sehingga wah, ini mempengaruhi kita, mempengaruhi pemikiran ya, menimbulkan emosi, gairah gitu, seperti itu. Nah, ini ya, wah ini saat ini, apalagi saat ini yang namanya e-sport itu dilombakan ya. Jadi istilahnya ya repot juga ya ketika orang sudah, saya tidak mau sekolah yang formal, saya mau jadi atlet e-sport karena pendapatannya lumayan, saya juga bisa jadi YouTuber game. Nah, wah ini ini seperti yang kita baca di sini ya. Itu memang ya kontroversi. Nah, termasuk ini ya, termasuk ketika yang semalaman menghabiskan, kita tahu ya, drama Korea itu berapa episode itu ya, itu bisa sampai 15 atau mungkin lebih 20-an, 25. Dan karena kita sangat tertarik ya, kita menghabiskan semua episode itu dalam semalam. Akhirnya ya matanya seperti ini, meskipun menimbulkan aesthetic enjoyment ya, seneng banget ya, tapi fisik kita ya juga repot. Nah, ini kan juga seperti ini ya. Saya tidak tahu apakah ini yang dimaksud menjauhkan masyarakat oleh Plato,
menjauhkan masyarakat terutama generasi muda dari tugasnya membangun negara. Apakah ini yang dimaksud? Kalau yang saya tafsirkan seperti ini. Kalau ya mungkin ada yang salah ya, saya mohon maaf ya. Mohon maaf. Oke, itu adalah dualisme sikap dari Plato ya. Yang pertama adalah seni itu mimesis. Yang kedua, seni itu powerful, namun karena powerfulnya itu seni membahayakan. Ya, itu pandangan Plato tentang karya seni ya. Sekarang kita beralih ke filsuf ketiga. Oh, maaf. Oh, ya. Aristoteles. Jadi Aristoteles itu muridnya Plato ya. Jadi ketika orang ini sanad keilmuannya saling bisa teliti ya, saling lurus, satu sanad lah. Oke, Aristoteles ini muridnya Plato. Nah, jika Plato itu adalah tokoh utama filsafat keindahan, Aristoteles ini sering disebut sebagai bapak ilmu pengetahuan karena Aristoteles ini berperan besar sekali dalam munculnya ilmu yang otonom ya, atau berdiri sendiri seperti kedokteran, biologi, kimia, dan fisika. Dan sama seperti filsuf yang lain, pemikirannya tentang ilmu itu banyak sekali, bukan hanya estetika ya. Nah, Aristoteles punya pandangan yang mirip dengan gurunya, namun dari perspektif yang sangat berbeda ya. Jadi sama, tapi perspektifnya, cara dia memandang itu sangat berbeda. Aristoteles juga melihat karya seni itu sebagai imitasi atau mimesis ya. Karya seni itu imitasi alam, sama seperti Plato. Jika bedanya ya, jika Plato menilai rendah karya seni karena menjauhkan manusia dari realitas serta hanya membangkitkan nafsu dan emosi, sebaliknya Aristoteles itu berpendapat bahwa seseorang dapat menikmati keindahan karena peran intelektualnya, bukan karena proses kontemplasi dengan ide yang transenden. Jadi Aristoteles ini sebenarnya mendukung karya seni, di mana gurunya justru menganggap karya seni itu rendah ya. Tapi Aristoteles berpendapat yang bertolak belakang, meskipun Aristoteles juga menganggap karya seni itu mimesis. Jadi yang perlu digarisbawahi, jika Plato itu menganggap karya seni itu transenden, sesuatu yang sangat jauh yang ada di alam idea ya. Tapi Aristoteles tidak menganggap seperti itu. Karya seni itu sebenarnya bisa dinikmati oleh manusia tergantung dengan kemampuan intelektualnya. Kalau kita belajar kemarin adalah namanya kondisi intelektual. Kita wajib belajar dulu apa sih unsur-unsur seni itu, apa sih prinsip-prinsip seni, baru kita bisa menikmati objek estetis dengan lebih lengkap dibanding mereka yang tidak belajar. Nah, itu maksud dari Aristoteles ya. Jadi kalau Plato itu karya seni itu sangat transenden, sesuatu hal yang sangat jauh, tidak terjamah manusia ya. Namun Aristoteles tidak. Jadi tergantung kita. Kalau kita punya kemampuan intelektual, kita bisa menikmati karya seni. Nah, itu bedanya di situ antara Aristoteles dan gurunya ya. Nah, kalau tadi Plato punya dualisme sikap ya, mimesis dan tadi seni itu powerful dan sekaligus berbahaya. Kalau Aristoteles ada lagi ya, mimesis. Kalau Plato itu terkenal dengan mimesis, Aristoteles muridnya terkenal dengan katarsis. Lagi-lagi istilah asing ya, lagi-lagi istilah asing. Coba kita kenali lebih dalam. Nah, katarsis berbeda dengan Plato. Aristoteles memandang imitasi itu memiliki nilai positif ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Imitasi ini merupakan naluri paling dasar dari manusia. Karena sifat meniru itu merupakan kelebihan manusia
dibandingkan binatang. Ya, memang ada binatang yang bisa meniru, namun tidak lebih baik ya dibandingkan manusia. Manusia itu sebaik-baiknya peniru itu manusia ya, sebaik-baik peniru. Karena contoh gampangnya ya bayi itu menirunya cepat sekali ya. Menirunya cepat sekali. Nah, Aristoteles memandang meniru ini sebagai proses kita belajar, sehingga ini juga masuk dengan dengan pedoman kita ya, ketika kita belajar seni dan desain. Ketika kita menggambar, itu kan mimesis. Kita menggambar sketsa bangunan, kita menggambar bentuk, bagaimana sih bentuknya manusia, bentuknya pohon, bentuknya vas, beserta arsirannya. Bagaimana kita mengarsir drapery, itu kan meniru, itu mimesis. Dan itu proses kita belajar, itu yang terangkan, diutamakan oleh Aristoteles, sehingga sebenarnya mimesis itu bagus, itu positif ya. Nah, akhirnya keindahan yang menurut Plato itu bersifat transendental ya, yang tadi yang kita ulas agak susah difahami itu, melampaui apa yang terlihat dan berada di luar akal. Ini menurut Aristoteles justru berada di dalam diri manusia sendiri. Jadi keindahan itu bukan yang transenden, tapi keindahan itu ada di dalam diri manusia. Bagaimana caranya? Kemampuan intelektual. Ya, itu tadi loh, kemampuan intelektual. Oke. Berbeda dengan Plato, melalui karya seni yang berkualitas, ya ini saya bisa diulang-ulang, karya seni yang berkualitas. Bagaimana yang tidak berkualitas? Nah, itu mungkin perlu dikaji lebih dalam. Jadi, karya seni yang berkualitas itu bayangan saya adalah yang unsur seninya ada, kemudian prinsip seninya memenuhi. Nah, itu mungkin yang disebut Aristoteles itu berkualitas ya. Jadi, melalui karya seni yang berkualitas, karya seni justru mampu menyucikan diri manusia sebagai katarsis ya, mengangkat manusia dari nafsu yang rendah. Nah, kita ingat betapa Plato itu membenci karya seni karena karya seni itu cenderung membuat manusia lupa, dan dia cenderung dalam gairah dan dalam nafsu, lupa dengan tugasnya membangun negara. Nah, sementara menurut Aristoteles tidak. Jadi kalau karya seni itu yang bagus, yang berkualitas, justru bisa mengangkat manusia dari nafsu yang rendah. Katarsis. Ya. Katarsis di sini adalah purifikasi. Ya, ini purifikasi pure, pemurnian, pembersihan emosi, gairah, nafsu melalui karya seni. Bayangkan, begitu kita melihat, begitu kita menikmati karya seni, kita mengalami pemurnian, ya, purifikasi. Kita tidak lagi jadi gampang marah, kita jadi pribadi yang lebih dewasa. Ya, bayangkan, itu kelebihan karya seni yang diungkapkan oleh Aristoteles ya. Dan ini terkait katarsis, saya ingin membaca dari bukunya Profesor Romo Muji Sutrisno ya. Nah, biasanya katarsis diharapkan terjadi dalam diri penonton. Nah, ini dalam konteks drama ya. Drama, karena Aristoteles itu ternyata sangat suka dengan drama ya. Katarsis diharapkan terjadi dalam diri penonton yang kemudian dibawanya pulang sebagai pemahaman yang lebih mendalam tentang manusia. Setelah menonton terjadi katarsis, dan dia ketika pulang dia mempunyai pendalaman yang lebih, dia mempunyai pemahaman yang mendalam tentang manusia ya. Dengan begitu, katarsis memiliki makna terapis ya. Terapeutik itu terapis. Jadi katarsis itu sebagai terapi dari segi kejiwaan, bahkan di dalamnya kerap kali ada unsur penyesalan dan perubahan, semacam pertobatan dalam kerangka religius. Bayangkan.
ya. Jadi katarsis itu sampai seperti itu, ya. Setelah melihat drama, kemudian pulang bertobat. Jadi pribadi manusia yang lebih unggul, ya, itu katarsis. Bayangkan, ya. Itu yang sampai oleh Aristoteles seperti itu. Nah, ini adalah lukisan yang menarik, ya. Lukisan ini di dalam sebuah ruangan ada lukisan, tekniknya fresco. Fresco itu adalah melukis bukan dengan cat, tapi bayangan saya itu semennya itu sudah diberi pigmen sehingga ditorehkan langsung ke dinding. Jadi beda dengan mural. Kalau mural itu kan dicat, ya, dindingnya dicat pakai cat atau pakai kuas. Nah, kalau fresco itu ditorehkan, ya, ditorehkan. Jadi mungkin semen. Jadi agak punya tekstur lah fresco itu. Nah, ini fresco yang dibuat oleh pelukis terkenal atau juga pematung yang sangat terkenal, ya, Raphael. Pematung dari periode Renaissance. Bayangkan dari periode kuno, ancient, Yunani Romawi kuno ke Renaissance itu melalui berapa periode, ya? Periode kuno atau ancient, kemudian periode apa? Saya kok tiba-tiba lupa. Medieval mungkin, ya. Medieval. Setelah medieval, Renaissance, ya. Lah, ini dibuat ini 1500, ya. Ini. Jadi fresco ini dibuat oleh Raphael, ya, seniman terkenal waktu periode Renaissance, dibuat tahun 1500. Sementara kita tahu pemikiran filsafat klasik itu tadi ada tahun berapa? 400 sebelum Masehi. Jadi bedanya hampir 1900 tahun. Jadi pemikiran filsafat klasik Yunani Romawi kuno itu masih mempengaruhi manusia di periode di abad Renaissance, ya. Renaissance. Nah, itu penjelasannya seperti itu. Nah, apa yang menarik adalah ini. Ini saya mencoba teman-teman membayangkan, ini adalah ruangan, salah satu ruangan yang ada di bangunan Apostolic Palace. Apostolic Palace ini adalah tempat tinggal Paus. Paus itu adalah pemimpin tertinggi dari Katolik, ya. Apostolic Palace ini ada di kota Vatikan, di provinsi Roma, Italia. Nah, sebenarnya Romawi kuno dulu dan Roma yang ada sekarang itu sama. Yunani kuno yang dulu dengan Yunani yang ada sekarang mewilayahnya sama, ya. Jadi seperti itu. Jadi ini yang saya sebut tadi, kenapa pemikiran Yunani Romawi kuno itu akar dari budaya Barat. Jawabannya adalah ini, sampai Renaissance pun juga masih pola pemikirannya masih digunakan, ya. Nah, ini adalah ruangan di Apostolic Palace, dan yang menarik adalah lukisan yang ada di sisi kanan ini, ya. Lukisan fresco. Kalau saya zoom, lukisannya adalah seperti ini. Nah, di tengah, ya, dari sebuah framing setengah lingkaran ini, di tengah ini ada sosok, biasanya sosok paling penting itu ada di tengah, ya. Dan ini bisa kita saksikan semuanya ini mimik mukanya tidak melihat atau tidak di posisi pembaca, ya. Dan ini ada yang menarik, ya, ini. Dua orang di tengah ini adalah guru dan murid, ya. Plato dan muridnya Aristoteles. Yang menarik adalah tangan kanan Plato mengarah ke langit, sementara telapak Aristoteles mengarah ke bawah, ke bumi. Ini adalah perbedaan perspektif yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa ternyata Plato itu suka dengan hal-hal yang transenden, yang tidak sulit, yang jauh, yang menurut dia ada di alam idea, yang ada di atas, tidak terjamah manusia.
Sementara menurut Aristotle, sebenarnya kita bisa ya, keindahan itu ada di dalam diri manusia kok, ada di bumi sini. Tidak ada yang tidak harus selalu transcendent. Nah, seperti itu lukisan yang sangat, menurut saya sangat bagus sekali dari Raphael. Bayangkan ya, pelukis itu, Raphael itu bisa menerjemahkan perbedaan perspektif dari Plato dan Aristotle melalui sebuah lukisan, melalui sebuah arah jari, telunjuk, dan telapak tangan. Nah, itu jeniusnya seniman ya, seperti itu ya. Oke, ya saya rasa ini tadi sudah ya. Oke, saya rasa di periode klasik ini kita sudah tuntas. Saya yakin ini pembahasan yang sangat minim dan teman-teman bisa belajar banyak sekali ya. Tapi memang ya ini memang kemampuan saya memang seperti ini, dan kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya ya, untuk 3 periode ke depan. Saya rasa kita bisa memperoleh apa yang saya kira-kira sudah sesuai lah. Jadi ya tidak terlalu filsafat juga. Contohnya juga bisa contoh yang sehari-hari, sehingga harapan saya bisa lebih mudah difahami. Baik, kita ketemu ke video berikutnya. Materi ini bisa saya akhiri. Sehat selalu, jaga kesehatan ya, tetap semangat, tetap berpikir positif. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.